Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan ini saya akan membahas tentang bekerja dengan Java kelas library. Tujuannya adalah kita akan mengantarkan beberapa konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek oriented programming. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dari kelas dan objek serta penggunaan kelas dan anggota-anggotanya termasuk perbandingan. Pada akhir pembahasan, diharapkan pembaca dapat menjelaskan mengenai pemrograman berorientasi objek dan beberapa konsepnya. Yang kedua, perbedaan antara kelas dengan objek. Yang ketiga, perbedaan antara variabel atau metode yang diturunkan dari variabel atau metode kelas statik. Yang keempat, menjelaskan mengenai metode serta cara pemanggilan dan pemberian parameter ke dalam metode. Yang kelima, mengidentifikasi beberapa jangkauan dari sebuah variabel. Yang keenam, mengubah tipe data dan objek primitif. Yang ketujuh, membandingkan objek dan menjabarkan kelas dari objek. Baik, selanjutnya yaitu pengenalan pemrograman berorientasi objek (OPP). Berputar pada konsep dari objek yang merupakan elemen dasar dari program Anda. Ketika kita membandingkan dengan dunia nyata, kita dapat menemukan beberapa objek di sekitar kita melalui mobil, singa, manusia, dan seterusnya. Objek ini dikarakterisasi oleh atribut dan tingkah lakunya. Contoh objek sebuah mobil mempunyai atribut tipe, transmisi, warna, dan manufaktur. Mempunyai tingkah laku berbelok, mengeram, dan berakselerasi. Dengan cara yang sama pula kita dapat mendefinisikan perbedaan sifat dan tingkah laku dari singa. Contohnya di kode mobil, yaitu objeknya mobil, atribut tipe dan transmisi, manufaktur warna, tingkah lakunya berbelok, menggeram, dan mempercepat. Contoh yang kedua, singa, yaitu objeknya singa, atributnya berat, warna, lapar atau tidak lapar, jinak atau liar, dengan tingkah lakunya running, tidur, dan berburu. Dengan deskripsi ini, objek pada dunia nyata dapat secara mudah asumsikan sebagai objek perangkat lunak menggunakan atribut sebagai data dan tingkah laku sebagai metode. Jadi tingkah laku itu adalah sebagai metodenya. Data dan metode dapat digunakan dalam pemrograman game atau perangkat lunak interaktif untuk membuat simulasi objek pada dunia nyata. Contohnya adalah perangkat lunak objek mobil dalam permainan balap mobil atau perangkat lunak objek singa dalam sebuah perangkat lunak pendidikan interaktif pada kebun binatang untuk anak-anak. Oke, selanjutnya kelas dan objek. Perbedaan kelas dan objek yaitu pada dunia perangkat lunak, sebuah objek adalah sebuah komponen perangkat lunak yang strukturnya mirip dengan objek pada dunia nyata. Berarti objek mirip dengan pada objek pada dunia nyata. Setiap objek dibangun dari sekumpulan atribut yang disebut variabel untuk menjabarkan karakteristiknya khusus dari objek, dan juga terdiri dari sekumpulan metode yang menjabarkan tingkah laku dari objek. Sedangkan kelas adalah struktur dari dasar OOP. Kelas terdiri dari dua tipe dari anggota di mana disebut dengan file, atribut atau propertinya, dan metode. File merupakan tipe data yang didefinisikan oleh kelas, sementara metode merupakan operasinya. Metode adalah operasinya. Sebuah objek adalah sebuah instance keturunan dari kelas. Jadi perbedaan kelas dan objek, contohnya misalkan
misalkan kelasnya itu nomor platnya. Jadi objeknya itu kan, nomor plat itu kan pasti berdiri sendiri atau unik, sedangkan objek mobilnya bisa berubah ABC 11 apa, yang objek keduanya X. Jadi itu panduannya nomor plat kelasnya. Sekian warna, bisa biru, bisa warna merah, bisa oranye dan sebagainya. Oke, selanjutnya jadi kelas itu menyediakan keuntungan dari reusability. Programmer perangkat lunak dapat menggunakan sebuah kelas beberapa kali untuk membuat banyak objek. Instansiasi kelas. Untuk membuat sebuah objek atau sebuah instance pada sebuah kelas, kita menggunakan operator new. Sebagai contoh, jika Anda ingin membuat instance dari kelas string, kita menggunakan kode berikut contohnya. Contoh kodenya string yaitu tipe datanya string dengan nama variabel str2. Jadi new string bernilai hello world. Bisa juga ditulis sebagai berikut. New stringnya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ada dua cara. Selanjutnya variabel kelas dan variabel method. Selain dari variabel instance, kita juga memungkinkan untuk mendefinisikan variabel dari kelas yang nantinya variabel ini dimiliki oleh kelas. Ini berarti juga variabel ini dapat memiliki nilai yang sama untuk semua objek pada kelas yang sama. Mereka juga disebut static member variable. Metode, apakah itu metode dan mengapa metode digunakan? Pada contoh yang telah kita diskusikan sebelumnya, kita hanya memiliki satu metode, dan itu adalah metode main. Itu adalah metode main. Di dalam Java, kita dapat mendefinisikan banyak metode yang akan kita panggil dari metode yang berbeda. Sebuah metode adalah bagian-bagian kode yang dapat dipanggil oleh program utama atau dari metode lainnya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Berikut adalah karakteristik metode, yaitu pertama, dapat mengembalikan satu nilai atau tidak sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada parameter sama sekali. Parameter bisa juga disebut sebagai argumen fungsi. Parameter bisa juga disebut dengan argumen fungsi. Yang ketiga, setelah metode setelah selesai dieksekusi, dia akan kembali pada metode yang memanggilnya. Mengapa kita butuh metode untuk membuat banyak metode? Yang selanjutnya memanggil instance dan memberikan variabel dari metode. Sekarang untuk mengilustrasikan bagaimana memanggil metode, mari kita menggunakan kelas string sebagai contoh. Anda dapat menggunakan dokumentasi dari Java API untuk melihat semua metode yang tersedia dalam kelas string. Selanjutnya kita akan membuat metode kita sendiri, tapi untuk saat ini mari kita terlebih dahulu gunakan metode yang sudah kita sediakan di Java. Untuk memanggil sebuah instance method, kita dapat menuliskan sebagai berikut. Menggunakan metode string. Dengan kita data string dengan variabel str1 hello. Kita akan coba
buka Epicnya. Kita di sini menggunakan aplikasi Eclipse. Loginnya agak lama, tadi belum sempat login. Oke. Oke, langkah pertama kita buat kelasnya dulu. New project. Kita buat klik kanan. New class. Oke, kita copy semua. Loginnya agak lambat. Oke, kita lanjut saja.
Pemberian variabel dalam metode. Pada contoh kita sebelumnya, kita sudah pernah mencoba melewati variabel pada metode, walaupun kita belum dapat membedakan antara perbedaan tipe variabel yang diberikan passing ke metode dalam Java. Ada dua tipe data variabel, yaitu passing pada metode. Yang pertama adalah passing by value dan yang kedua adalah pass by reference. Selanjutnya pass by value. Yang pertama, ketika pass by value terjadi, metode membuat sebuah salinan dari nilai variabel yang dikirimkan ke metode. Walaupun demikian, metode tidak dapat secara langsung memodifikasi nilai variabel pengirimannya, meskipun parameter selainnya sudah dimodifikasi nilainya di dalam metode. Berikut contohnya, kita sudah membuat kelasnya. Kita buka klipnya saja. In 10 dengan tipe data in, nama variabel i dengan nilai 10, mencetak nilai i, tes i, sistem mencetak i, berarti i adalah 10. Jadi di sini tesnya in j diubah nilai 10, j nya dari 33, i tadi diubah menjadi j 33. Ini hasilnya adalah 10 dan 10, bukan 33. Itu kita menggunakan pass by value. Jadi yang dihitung memanggil metode tes passing i pada metode tes. Pada contoh di atas, kita memanggil metode tes dan melewatkan nilai variabel i. Jadi melewatkan nilai variabel i-nya sebagai parameter. Nilai pada i disalin ke variabel j. Nilai i-nya 10 tadi disalin ke variabel j. Jika nilai j berubah, maka nilai variabel i yang terletak pada main tidak akan ikut berubah. Jadi nilai j tadi 33, nilai i-nya tidak akan berubah, jadi hasilnya tetap saja 10. Yang selanjutnya yaitu pass by reference. Ketika sebuah pass by reference terjadi, alamat memori dari nilai pada sebuah variabel dilewatkan pada saat pemanggilan metode. Hal ini berarti bahwa metode menyalin alamat memori dari variabel yang dilewatkan pada metode. Ini tidak seperti pada pass by value. Metode dalam memodifikasi variabel asli dengan menggunakan alamat memori tersebut, meskipun berbeda nama variabel yang digunakan dalam metode dengan variabel aslinya. Kedua variabel ini memiliki lokasi dari data yang sama. Contohnya in guess 10 11 12 cetak array for in i nya 0, yang metode keduanya public in r for i nya adalah i tambah 50. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Kita akan coba eksekusi contoh ini, akan mengetahui hasilnya. In a guess
mencetak nilai array. Kita menggunakan array di sini. Kita bisa melihat test against, test untuk mengetes against-nya. Against-nya adalah i. Untuk mengetes 10 publics are. Oke, kita masuk saja eksekusi. Jadi berbeda dengan contoh sebelumnya, hanya mencetak yang di atas seperti contoh tadi i10 tadi. Yang ini contohnya test pass by reference, yaitu mencetak dua-duanya. Jadi 10, 11, 12 akan dicetak, dan 50, 51 dengan 52 akan tercetak juga. Seperti contoh ini. Ini adalah hasil eksekusinya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.